Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kesempatan ini Sahir Vlog Pak Yud akan memberikan bukan pelajaran tetapi trik. Bagaimana cara mengetahui sebuah bilangan itu habis dibagi oleh 1, oleh 2, oleh 3, oleh 4, oleh 5, oleh 6, oleh 7, oleh 8, dan oleh 9. Jadi bilangan-bilangan tersebut apakah habis dibagi oleh bilangan-bilangan tadi. Nah, sekarang kita mulai. Untuk bilangan yang habis dibagi oleh 1. Semua bilangan pasti habis dibagi oleh 1. Karena itu tidak perlu kita bahas. Kemudian yang kedua, bilangan yang habis dibagi 2 itu syaratnya adalah kalau bilangan satuannya itu genap. Nah, yang dimaksud genap itu bilangan mana? 0, 1, ulangi, 0, 2, 4, 6, 8, itulah termasuk bilangan-bilangan genap. Jadi, semua bilangan, berapapun bilangan itu, jika angka satuannya itu bilangan genap, pasti habis dibagi 2. Sekarang bagaimana kalau yang habis dibagi 3? Bilangan yang habis 3, syaratnya adalah jumlah bilangan penyusunnya habis dibagi oleh 3. Contoh, misalnya, contoh 12. 12 adalah bilangan habis dibagi 3, ya kan? 12 dibagi 3 dapatnya 4. Nah, sekarang kita lihat. 1 ditambah 2 itu kan 3. Jadi kalau 3, jumlah bilangan yang disusun itu, jumlah bilangan-bilangan itu bisa dibagi 3, maka bilangan tersebut akan habis dibagi 3. Contoh ini, 12. 12 bisa dibagi 3 karena 1 dan 2 jumlahnya 3. 3 dibagi 3 itu bisa. Kemudian contoh lain misalnya, Pak Yud beri contoh bilangan 77322. 77322. Nah, ini apakah bilangan ini habis dibagi 3? Syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah bahwa jumlah bilangan-bilangan penyusunnya itu habis dibagi 3. 7 ditambah 7, nah ini 7 ditambah 3, 10. 17 ditambah 4, 21. 21 itu habis dibagi 3, maka 77.322 itu akan habis dibagi 3. Mau dibuktikan? Mau dibuktikan? Tolong deh pakai kalkulatornya coba. Tolong. Bisa enggak? Coba ini. Jadi kita lihat bahwa 77.322 kalau dibagi 3 akan mendapatkan, nah, akan mendapatkan berapa? 77, ya, dibagi dulu jadi berapa, tanya berapa. Jadi 25774. 25774. Kita lihat itu. Jadi kita ulang. 77.322 dibagi 3 itu adalah 25.774. Jadi kita ulang bahwa sebuah bilangan, berapapun bilangan itu, akan habis dibagi 3 kalau jumlah bilangan-bilangan penyusun tadi habis dibagi 3. Gitu ya? Ya, sudah paham?
Ulangi sekali lagi. Sebuah bilangan akan habis dibagi 3 kalau jumlah bilangan penyusunnya habis dibagi 3. Nah, sekarang bagaimana kalau yang habis dibagi 4? Yang habis dibagi 4. Ciri-ciri sebuah bilangan yang habis dibagi 4 itu adalah 2 digit terakhirnya, ulang, 2 digit terakhirnya itu habis dibagi 4. Contoh misalnya 72. Nah ini 72. Bisa dibagi 4? Bisa dibagi 4 tidak? Bisa. Didapat berapa? 18. Itu kan? Kenapa? Karena digit terakhirnya kebetulan cuma 2 digit. Tapi 2 digit ini dapat dibagi dengan 4. Maka dia bisa dibagi dengan 4. Begitu. Nah sekarang contoh lain itu. Ini Pak Yud hapus dulu. 10.164. Ini habis enggak dibagi 4. Nah, kita lihat. Habis enggak dibagi 4. Syaratnya apa tadi? Syaratnya 2 digit terakhir bilangan itu habis dibagi 4. Artinya 2 bilangan yang terakhirnya ini habis dibagi 4. Apa bisa dibagi 4? Bisa, ya kan? Bisa. Nah, sekarang berapakah hasil dari 10.164 kalau dibagi 4? Ya. Jadi kita ulang bahwa ini bisa dibagi 4 karena 2 digit terakhirnya itu bisa dibagi 4. Gitu ya. Ya. Jadi kita ulang sekali lagi bahwa sebuah bilangan akan habis dibagi 3 kalau jumlah bilangan-bilangan penyusunnya itu habis dibagi 3. Sebuah bilangan akan habis dibagi 4 kalau 2 digit terakhirnya itu bisa dibagi 4. Nalarnya bagaimana nalarnya? Begini, kalau sampai sini kan satunya ini bilangan 100. Jadi berapapun yang ke sana itu berapapun bilangannya, karena di sini 1 itu 1 ratusan yang bisa dibagi 4, maka untuk bisa dibagi 4 berikutnya itu ya harus 2 digit terakhir bisa dibagi 4. Paham ya? Oke. Sekarang kalau untuk yang dibagi 5. Untuk yang dibagi 5, ini syaratnya paling mudah. Semua bilangan akan habis dibagi 5 kalau digit terakhirnya, bilangan terakhirnya itu 5 atau 0. 0 atau 5. Contoh misalnya 15. Ini belakangnya 5. Pasti bisa. Sekarang 3, 4, 8, 7, 8, 5 dibagi 5. Pasti bisa. Ya kan? Pasti habis dibagi. Nalarnya bagaimana? Pemikirannya bagaimana? Karena bilangan ini kan puluhan. 80. 80 sudah jelas habis dibagi 5. Nah, 5-nya sendiri sudah jelas dibagi 5. Jadi, semua bilangan yang belakangnya itu 5, digit terakhir 5, itu bisa dibagi 5. Atau 0. Nah, atau 0. Misalnya, ini. Misalnya, contohnya 8640. Pasti itu bisa dibagi 5. Jadi kita ulang. Bilangan yang bisa dibagi 5 itu, yang habis dibagi 5 itu adalah bilangan yang digit terakhirnya itu 5 atau 0. Iya. Oh, baik. Sekarang bilangan yang habis dibagi 6. Bilangan yang habis dibagi 6. Ya. Ini Pak hapus dulu ya. Oke. Ya. Bilangan yang habis dibagi 6 itu adalah syaratnya ada 2, yaitu habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Karena apa? Karena 6 itu kan 2 kali 3. Gitu. Habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Habis dibagi 2
kalau angka belakangnya itu genap. Habis dibagi 3 kalau jumlah angka-angkanya itu, jumlah angka penyusunnya itu habis dibagi 3. Jadi untuk bisa habis dibagi 6 itu langkah pertama harus bilangan genap dulu. Belakangnya harus genap, ya. Belakangnya harus genap. Nah, kita Pak Yud ambil contoh misalnya 48. 48. Ini lihat. 48 apakah habis dibagi 6? Jawabannya habis. Kenapa? Belakangnya genap angka 8. Itu kan? Kemudian jumlah bilangan penyusunnya itu habis dibagi 3. 4 dengan 8, 12. 12 habis dibagi 3. Jadi kita ulang. Bilangan yang habis dibagi 6 adalah bilangan yang genap tetapi jumlah bilangan penyusunnya itu habis dibagi berapa? 3. Ya. Nah, contoh lain. Misalnya sekarang kita lihat. Bilangan 15.072. 15.072. Ini apakah habis? Apakah habis kalau dibagi oleh 6? Ya. Syaratnya apa tadi? Ya. Syaratnya adalah bahwa bilangan itu harus genap dulu. Belakangnya 2 adalah bilangan genap. Berarti bilangan itu genap. Oh, 1. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, jumlah bilangan penyusunnya itu habis dibagi 3. Sekarang kita jumlahkan. Ini 6 kan jumlahnya. Ini 9 kan jumlahnya. 0 ditambah 0. 6 ditambah 0 ditambah 9 itu kan 15. 15 sendiri habis itu dibagi 3. Jadi kalau begitu bilangan 15.072 itu akan habis dibagi 6 sehingga didapat berapa? 15.072 itu pasti habis dibagi 6. Nah, itu. Jadi syaratnya tadi. Yang pertama harus bilangan genap. Kemudian yang kedua, jumlah angka-angkanya ya. Jumlah angka-angkanya itu harus habis dibagi 3. Pasti itu, pasti habis. Berapa ini? Jadi 15.072 kalau dibagi dengan 6 itu akan mendapatkan 2.512. 2.512. Nah, itu. Jadi kita ulang ya. Kita ulang sekali lagi. Sebuah bilangan akan habis dibagi 6 kalau bilangan itu genap dan jumlah bilangan penyusunnya itu habis dibagi 3. Nah, itu. Itu bagi 6. Sekarang bagi 7. Nah, sekarang kalau dibagi 7 ya. Bagi 7. Nah, ini untuk dibagi 7 ini memang tidak ada ciri khusus, tidak ada hal yang istimewa sekali, tetapi harus melalui contoh ya, harus melalui contoh. Kita lihat ini contoh Pak Yud ini. Yang habis dibagi 7 itu 14. Nah, 14 itu sudah jelas habis dibagi 7. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengetahui? Untuk mengetahuinya begini. 1 ini 14 itu terdiri dari tersusun dari bilangan 1 dan 4. Itu kan? Nah, pisahkan 1 dengan 4. 1 dengan 4 ini pisahkan. Ikuti terus. Pisahkan dulu. Kemudian 4-nya ini ya, 4-nya ini kalikan dengan 2 menjadi
8. Gitu. Sesudah dikalikan 2, maka bilangan ini 1 itu dikurangi 8, dikurangi ini. Oh. Berapa 1 dikurangi 8? Min 7. Min 7, maaf. Nah, sama dengan min 7. Nah, sekarang min 7 habis dibagi 7? Habis. Oh. Min 7 habis dibagi 7. Kita ulang. Contoh lain lah, contoh lain dulu. 28. 28. Bagaimana tadi? Pisahkan dulu satu, kalau tadi itu 14 1 dengan 4, sekarang 2 dengan 8, pisahkan 2-nya dengan 8. 2 dengan 8. Kemudian 8-nya itu kalikan 2. 8 dikalikan 2 itu didapat 16. Sekarang 2 dikurangi 16. 2 dikurangi 16 itu min 14. Nah, sekarang kita lihat. Min 14 ini habis dibagi 7? Habis. Oleh karenanya bilangan 28 ini akan habis dibagi 7. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan ini? Bilangan ini dihitung dulu kan. Bilangan 17.591. 17.591. Apakah habis dibagi 7? Nah, ini ya. Apakah habis dibagi 7? Caranya seperti tadi. Caranya seperti tadi ialah diambil satu-satu dari belakang. Misalnya di 17, 5, 9, 1. Ini satunya pisahkan. Satunya pisahkan menjadi 17, 5, 9. Ini 1. Satunya kalikan berapa tadi? 2. Sehingga 17, 5, 9 dikurangi 2. Kemudian ini akan menjadi bilangan 17, 5, 7. Begitu. Terus 7-nya pisahkan lagi. 1, 7, 5, pisahkan. Ini 7. Begitu. 7-nya kalikan 2. Menjadi berapa? 14. 1, 7, 5 dikurangi 14. Berapa itu? Menjadi 1, 14 ya, 14 ini 1, ini 6. 161 ya. 161. Betul? 161. Kemudian ini dipisahkan lagi. 16 dengan 1. Begitu seterusnya. 1 kalikan 2 itu sama dengan min 2. Sama dengan 2. Sehingga 16 dikurangi 2. Berapa 16 dikurangi 2? 14. 14 bisa dibagi 7? Bisa. Tadi sudah ada contohnya. Jadi kalau begitu 17.591 kalau dibagi 2 itu adalah 2.513. 2.513. Oh, habis dibagi. Nah, ini memang agak perlu perhatian. Tapi bukannya tidak bisa. Jadi, walaupun bilangannya itu berapa saja, kita bisa menentukan apakah itu bisa dibagi 7 atau tidak bisa habis dibagi 7. Paham ya, anak-anak? Ya, ini konsumsi umum ya. Konsumsi umum artinya untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa ini. Bisa untuk ikut belajar. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe ya. Tidak gratis. Kemudian tekan tombol lonceng. Kemudian share. Nah, sekarang lagi.
bagaimana kalau sebuah bilangan untuk habis dibagi 8? Nah, untuk sebuah bilangan itu habis dibagi 8, itu syaratnya adalah bahwa 3 bilangan 3 digitnya yang terakhir itu habis dibagi 8. Habis dibagi 3 digitnya yang terakhir habis dibagi 8. Pak Yud akan ambil contoh saja ini. Ambil contoh langsung 19.744. 19.744. Pak Yud katakan apa tadi? Bahwa 3 digit terakhirnya itu harus habis dibagi 8. Ya. Harus habis. Nalarnya bagaimana? Pemikirannya bagaimana? Nah ini kan kalau 19,744 itu bilangan 9 kan 9.000. Ya. Bilangan 9 adalah 9.000. Sehingga kalau 1000 itu sudah jelas bisa dibagi 8. Berapapun, berapa ribu pun itu pasti habis dibagi 8. Dan oleh karena itu 744 tinggal 744. Bisa nggak dibagi 8? Caranya bagaimana? Ya di anu aja lah, secara manual biasa. Kalau ini bisa dibagi 8, maka ini pasti bisa dibagi 8. Nah begitu. Jadi untuk bilangan yang habis dibagi 8 adalah 3 digit terakhir bilangan penyusun itu harus habis dibagi 8. Gitu ya. Kemudian sekarang kalau untuk yang dibagi 9, ya. Untuk bilangan yang habis dibagi 9. Ya. Ini gampang. Sebuah bilangan akan habis dibagi 9 kalau jumlah bilangan penyusunnya apa tadi? Jumlah bilangan penyusunnya itu habis dibagi 9. Oh. Ya, contohnya ini aja dulu. Sini ya. Contohnya 81. Apa habis dibagi 9? Habis. Kenapa? Karena jumlah bilangan penyusunnya itu adalah 8 dan 1 adalah 9. Nah ini 9 ini habis dibagi 9. Oh, sehingga bisa yakin bahwa 81 itu bisa dibagi 9. Nah sekarang Pak Yud punya soal 70.659. Apakah habis dibagi 9 apa tidak? Oh, ya. Apakah habis dibagi 9 atau tidak? Apa tadi syaratnya? Syaratnya adalah jumlah bilangan-bilangan penyusunnya habis dibagi 9. Ulangi, bilangan-bilangan penyusunnya habis dibagi 9. Nah sekarang kita jumlahkan. Coba 7 ditambah 0 ditambah ini sudah langsung 11 ditambah 9 itu 20. Oh, 20 ditambah 7 ini akan didapat 27. Apa 27 bisa dibagi 9? Bisa dibagi 9. Bisa kan? Bisa. Oleh karena itu bilangan ini, bilangan 70.659 pasti habis dibagi 9. Ya, habis dibagi 9 akan didapat berapa? Akan didapat 7.851. Ya, 7.851. 7.851. Nah, begitu anak-anak. Ciri-ciri ya
ciri-ciri atau tanda-tanda sebuah bilangan itu habis dibagi oleh 1, oleh 2, oleh 3, oleh 4, oleh 5, oleh 6, oleh 7, oleh 8, oleh 9. Nah, itu ciri-cirinya. Kita ulangi. Sebuah bilangan akan habis dibagi 1. Ya, semua bilangan habis dibagi 1. Berapa hasilnya? Ya, bilangan itu sendiri. Kemudian, bilangan akan habis dibagi 2 kalau bilangan itu genap. Genap itu belakang berapa? Angka berapa? Bilangan berapa? 0, 2, ya kan? Kemudian 4. Boleh juga min 2, boleh juga min 4. Nah, itu min 6, bilangan 8. Nah, jadi kalau yang angka satuannya itu genap, pasti bisa dibagi 2. Kemudian sebuah bilangan akan habis dibagi 3 kalau jumlah bilangan-bilangan penyusunnya itu habis dibagi 3. Oh, tadi sudah contoh-contohnya. Nah, sekarang yang bagi 4. Sebuah bilangan akan habis dibagi 4 kalau 2 digit terakhir bilangan itu habis dibagi 4. Nalarnya tadi, bilangan yang ketiganya kan pasti yang ratusan. Ratusan sudah jelas bisa dibagi 4. Nah, sekarang, bilangan itu akan habis dibagi 5 apabila digit terakhirnya itu 0 atau 5. Berapapun bilangan itu di depannya, kalau belakangnya 0 atau 5, pasti habis dibagi 5. Nah, sekarang, yang habis dibagi 6, tadi bagaimana? Yang habis dibagi 6 adalah bilangannya itu harus genap. Sesudah dilihat bilangannya itu bilangan genap, artinya belakangnya apa 0, apa 2, apa 4, apa 6, apa 8, ya. Itu. Sesudah kita tahu bahwa belakangnya itu, digit terakhirnya itu bilangan genap, tinggal periksa jumlah bilangannya. Jumlah bilangan-bilangan penyusunnya. Kalau bilangan-bilangan penyusunnya itu dijumlahkan dan hasilnya dibagi 3, maka sudah dia genap, bilangan penyusunnya bisa dibagi 3, maka bilangan itu akan habis dibagi dengan 6. Betul, ya, ingat-ingat. Nah, kemudian bilangan itu bisa habis dibagi 7 kalau bagaimana tadi? Ya, itu tadi memang harus memerlukan analisa, ya, memerlukan analisa. Seperti tadi, bilangannya dipisahkan dulu, kemudian dikalikan 2, dikurangi, ya. Nah, begitu. Kemudian sekarang, bilangan itu akan habis dibagi 8. Kalau bagaimana? Kalau bilangan itu 3 digit terakhirnya habis dibagi 8. Nah, sekarang, Pak, bagaimana kalau bilangannya itu hanya 2 digit? Misalnya 72, nggak usah pusing, juga sudah tahu 72 itu habis dibagi 8, kan begitu. Ya. Sekarang, bagaimana dengan yang 70 yang habis dibagi 9? Bilangan itu akan habis bagi 9 kalau jumlah bilangan penyusunnya habis dibagi 9. Nah, paham ya? Baik. Nah, ya. Sekarang silahkan dengan kawan-kawan, dengan Bapak Ibu yang lain, saling tebak-tebakan sambil ngobrol. Pasti akan menyenangkan. Memang matematika itu berkaitan dengan bilangan, dan matematika itu memang mengasihkan. Begitu. Inilah yang disampaikan oleh Sahir Vlog pada kesempatan ini. Dan Pak Yud tetap berdoa, tetap mendoakan semuanya agar semuanya tetap sukses.